Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Ummu Salamah. Wanita rupawan ini dikenal sebagai Ummu Salamah. Nama lengkapnya Hindun binti Hudzaifah Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum dari Bani Makhzum. Salamah adalah putranya. Selain cantik, Sayyidah Ummu Salamah dikenal cerdas. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 61 hijrah. Ayahnya adalah seorang Quraisy yang dikenal sangat dermawan. Sayyidah Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya, yaitu Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum al-Quraisy, lebih dikenal dengan Abu Salamah. Sang suami adalah seorang sahabat yang mulia, yang pertama-tama memeluk Islam dan merasakan musibah yang besar akibat keislamannya. Beliau putra dari bibi Rasulullah, ibunya bernama Barah binti Abdul Muthalib. Abu Salamah tercatat sebagai orang pertama dari sahabat Rasulullah dari Bani Makhzum yang hijrah ke Madinah. Ia berhijrah 1 tahun sebelum peristiwa Baiat Aqabah. Jauh sebelum hijrah ke Madinah, Abu Salamah dan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha berhijrah ke Habasyah. Ketika kami sampai di Habasyah, penduduknya memperlakukan kami dengan sangat baik. Kami aman berada di atas agama kami. Kami tidak mendapatkan gangguan saat beribadah kepada Allah. Saat hal ini sampai kepada Quraisy, mereka mengirim hadiah kepada An-Najasyi. Mereka bawakan kulit hewan yang banyak, ujar Sayyidah Ummu Salamah berkisah. Di Habasyah, Ummu Salamah melahirkan 3 orang anak, Zainab, Durrah, dan Umar. Selanjutnya Abu Salamah mudik ke Mekah menemui Rasulullah. Setibanya di Mekah, keadaan belum berubah. Orang-orang Quraisy masih saja menyakiti kaum muslimin. Di sisi lain, ia mendengar kalau di Madinah sudah terdapat kaum muslimin. Ia pun berencana hijrah ke sana. Dalam peristiwa ini, Ummu Salamah mengalami penderitaan yang sangat berat. Saat Abu Salamah telah mantap untuk hijrah ke Madinah, ia membawakan ontanya untuk kunaiki, ujar Ummu Salamah berkisah. Bersama putranya, Salamah bin Abu Salamah, mereka berangkat. Sekelompok laki-laki dari Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum, keluarga Ummu Salamah, mendekati mereka dan berkata, "Tentang dirimu, kami sudah menyerah. Lalu bagaimana dengan istrimu? Apakah kau pikir kami akan membiarkannya pergi bersamamu ke daerah lain?" ujar kerabat Ummu Salamah itu kepada Abu Salamah. Akhirnya, Ummu Salamah dan putranya ditahan oleh keluarganya. Mereka melepaskan tali kekang onta dari tangan suamiku. Mereka merebutku darinya, ujar Ummu Salamah. Mengetahui kejadian ini, Bani Abdul Asad, yakni saudara Abu Salamah pun murka. Mereka berkata, "Tidak, demi Allah, kami tak akan membiarkan anak kami, karena nasab itu dari jalur ayah, berada di sisi ibunya. Karena kalian telah memisahkan ibunya dari saudara kami." Mereka pun berebut menarik anakku Salamah, hingga mereka melepaskan tarikannya. Bani Abdul Asad pun membawanya pergi. Aku ditahan oleh keluargaku, Bani Al-Mughirah, sementara suamiku pergi ke Madinah, lanjut Ummu Salamah. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya, "Aku terpisah dari suami dan anakku selama hampir setahun. Setiap pagi aku pergi ke ujung kota Makkah dengan derayan air mata, sampai akhirnya seorang laki-laki dari putra pamanku melihatku. Ia melihat keadaanku dan merasa iba. Ia berkata kepada Bani Al-Mughirah, 'Apakah kalian tak membiarkan saja dia pergi? Kalian telah pisahkan ia dengan suami dan anaknya.' Keluarga Bani Al-Mughirah akhirnya melunak dan berkata kepada Ummu Salamah, 'Susullah suamimu jika kau menginginkannya.' Ummu Salamah berkata, dan saat itu Bani Sa'ad, keluarga Abu Salamah, mengembalikan putraku ke pangkuanku.
Aku pacu ontaku, ku gendong anakku dan kuletakkan ia bersamaku. Kami berangkat menuju Madinah untuk berkumpul dengan suamiku. Saat itu tak ada seorang pun yang menemaniku. Aku berkata pada diriku, apakah aku akan bertemu dengan seseorang yang bisa mengantarkanku kepada suamiku? Saat sampai di Tan'im, Ummu Salamah bercerita, ia bertemu dengan Utsman bin Talhah bin Abi Talhah, keluarga dari Bani Abdul Dar. Ia berkata kepada Ummu Salamah, "Mau kemana, hai putri Abu Umayyah?" "Aku hendak ke Madinah berjumpa dengan suamiku," jawab Ummu Salamah. "Apakah ada orang yang menemanimu?" tanya Utsman lagi. "Demi Allah tidak ada, hanya Allah dan putraku ini," jawab Ummu Salamah. Utsman bin Talha berkata, "Demi Allah, kau tak pantas dibiarkan sendiri." Ia pun mengambil tali kekang onta Ummu Salamah, kemudian membawanya pergi. Selanjutnya Ummu Salamah bercerita, "Demi Allah, aku tak pernah ditemani seorang laki-laki Arab pun yang aku pandang lebih mulia darinya. Apabila kami sampai di tempat istirahat, ia menghentikan ontaku, kemudian ia memperhatikan keadaanku. Sampai-sampai saat aku turun dari ontaku, dia pun memperhatikan ontaku itu. Ia pergi dan mengikatkan tungganganku di pohon. Setelah istirahat selesai, ia datang lagi dan berkata, 'Naiklah.' Saat aku telah naik, ia mendekat dan mengarahkan perjalanan kami sampai ke tempat istirahat berikutnya. Ia melakukan hal ini terus sampai kami tiba di Madinah. Saat ia melihat kampung Bani Amr bin Auf di Kuba, ia berkata, 'Suamimu berada di kampung ini. Masukilah dengan berkah dari Allah.' Kemudian ia pergi kembali ke Mekah. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada keluarga dalam Islam yang menderita seperti penderitaan keluarga Abu Salamah. Aku tak melihat orang yang lebih mulia dibandingkan Utsman bin Talha." Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabiyah 1/468. Akhirnya keluarga ini kembali berkumpul dengan keislaman dan keimanan mereka. Pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Tanpa disangka, kemudian peristiwa inilah menjadi sebab perang Badar. Abu Salamah turut serta dalam rombongan yang mencegat kafilah, dan tentu saja ia juga terlibat dalam perang Badar. Dalam perang itu, ia menderita luka. Luka itu sempat sembuh, tapi kemudian kambuh kembali, hingga menyebabkan wafatnya pada Jumadil Akhir tahun 3 Hijriah. Ibnu Al-Atsir, Asad Al-Ghabah 3/190. Ummu Salamah menceritakan, suatu hari Abu Salamah menemuiku. Ia baru saja menemui Rasulullah. Ia berkata, "Aku mendengar dari Rasulullah sebuah perkataan yang membuatku bahagia." Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, kemudian ia beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat musibah tersebut terjadi. Setelah itu ia berdoa, 'Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan mengabulkannya.' Aku pun menghafalkannya," kata Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, aku beristirja dan berdoa, "Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini, dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya." Setelah itu, aku renungkan ucapanku dan bertanya pada diriku, adakah untukku yang lebih baik dari Abu Salamah? Kisah lain menyebut, Abu Salamah meninggal tak lama setelah perang Uhud. Ketika menjelang ajalnya, Rasulullah SAW memejamkan kedua mata Abu Salamah dengan kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya dalam golongan Al-Muqarrabin, dan gantikanlah dia dengan kesudahan yang baik pada masa yang telah lampau, dan ampunilah kami dan dia." Ada kisah yang menceritakan tak kala masa iddah Ummu Salamah berakhir, Abu Bakar mengirim seseorang untuk meminang dirinya. Namun, dia tidak berkenan menikah dengan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan Umar bin Khattab untuk meminangnya agar menikah dengan Rasul. Namun menurut Ummu Salamah,
Setelah iddahnya selesai, Rasulullah meminta izin padanya. Saat itu aku sedang menyamak kulit. Kucuci tanganku dan kuizinkan beliau masuk. Aku pun membentangkan alas duduk dari kulit yang berisi serat. Beliau pun duduk di atasnya dan meminangku untuk dirinya. Setelah beliau selesai berbicara, aku berkata, "Wahai Rasulullah, siapa aku ini untuk tidak menerimamu? Tapi aku adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Aku khawatir Anda melihat pada diriku sesuatu yang menyebabkan aku diazab oleh Allah. Dan aku adalah wanita yang sudah berusia dan memiliki anak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya, "Yang engkau sebut berupa kecemburuan, Allah akan menghilangkan hal itu darimu. Tentang umurmu, aku pun telah berumur sebagaimana engkau. Dan tentang anak-anakmu, anak-anakmu juga anak-anakku." Ummu Salamah menjawab, "Aku terima lamaran Anda, Rasulullah." Kemudian ia mengatakan, "Sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ibnul Katsir, As-Sirah An-Nabiyah 3/175. Baginya, Ummu Salamah adalah sebaik-baik istri, baik dari segi kesetiaan, ketaatan, dan dalam menunaikan hak-hak suaminya. Dia senantiasa mendampingi suaminya dan bersama-sama memikul beban ujian dan kerasnya siksa orang-orang Quraisy. Rasulullah menikahi Ummu Salamah tepat pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Maka Hindun binti Abu Umayyah pun menjadi Ummul Mukminin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya kasur empuk yang terbuat dari serabut, sejumlah uang, mangkuk, dan alat penggiling. Rasulullah juga memuliakannya dengan biasa mengunjunginya pertama kali sehabis menunaikan sholat asar sebelum mengunjungi istri-istrinya yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah, Aisyah merasa sedih karena banyak orang yang menyebutkan kecantikannya. Ketika Aisyah melihat sendiri, dia berkata, "Demi Allah, dia lebih dari yang diceritakan padaku dalam hal kebaikan dan kecantikannya." Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdas dan matang dalam memahami persoalan dengan pemahaman yang baik dan dapat mengambil keputusan dengan tepat pula. Hal itu ditunjukkan pada peristiwa Hudaybiyah, manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih kurban selepas terjadinya perjanjian dengan pihak Quraisy. Setelah masalah tersebut telah selesai, beliau berkata para sahabatnya, "Berdirilah kalian, lakukan penyembelihan dan potonglah." Namun tidak seorang pun yang berdiri, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengulangnya hingga 3 kali. Para sahabat tidak mengerjakannya karena sifat manusiawi mereka yang merasa kecewa dengan hasil perjanjian Hudaybiyah yang banyak merugikan kaum muslimin. Rasulullah kemudian menemui Ummu Salamah dalam keadaan sedih dan kecewa. Beliau ceritakan kepadanya perihal kaum muslimin yang tidak mau mengerjakan perintahnya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda menginginkan hal itu? Jika demikian, maka silakan Anda keluar dan jangan berkata sepatah kata pun dengan mereka, sehingga Anda menyembelih unta Anda. Kemudian panggillah tukang cukur Anda untuk mencukur rambut Anda atau tahalul." Rasulullah menerima usulan Ummu Salamah, maka beliau berdiri dan keluar, tidak berkata sepatah kata pun hingga beliau menyembelih untanya. Kemudian beliau panggil tukang cukur dan dicukurlah rambut beliau. Manakala para sahabat melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka mereka bangkit dan menyembelih kurban mereka. Kemudian sebagian mereka mencukur, sebagian yang lain secara bergantian. Ketika Ummu Salamah turut serta menyaksikan perang Khaybar dan berkata pada beberapa wanita, "Semoga Allah juga mewajibkan pada kita, kaum wanita, berjihad sebagaimana yang telah diwajibkan bagi para pria, sehingga kita juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan." Kemudian turunlah ayat,
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ummul Mukminin Ummu Salamah senantiasa memperhatikan urusan kaum muslimin dan mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ia selalu turut andil dengan kecerdasannya dalam setiap persoalan untuk menjaga umat dan mencegah mereka dari penyimpangan, terlebih lagi terhadap para penguasa dari para khalifah maupun para pejabat. Ummu Salamah adalah istri Nabi yang terakhir kali meninggal dunia. Ia diberkahi umur panjang dan mengetahui pembunuhan Usain bin Ali, sehingga membuatnya pingsan karena sangat bersedih. Tidak berselang lama setelah peristiwa itu, pada bulan Zulkaidah tahun 59 Hijriah, Ummu Salamah wafat dalam usia 84 tahun di Madinah. Ada yang mengatakan beliau wafat pada usia 81 tahun. Ada juga riwayat lain menyebutkan beliau wafat dalam usia 61 tahun. Abu Hurairah juga ikut melakukan sholat jenazahnya di Baqi'. Sayyidah Ummu Salamah telah meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Salamah dan Fatimah Az-Zahra, semuanya sekitar 387 hadis. Adapun hadis yang telah ditakhrij dan tertulis dalam Sahih Bukhari Muslim berjumlah 29 hadis. Sekitar 13 hadis yang muttafaq alaihi, ada 3 hadis lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 13 lainnya diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa orang juga ikut meriwayatkan hadis darinya, di antaranya kedua anaknya Umar dan Zainab, Naban, Amir bin Abu Umayyah, Musab bin Abdullah bin Abu Umayyah, beberapa budak yang telah dimerdekakan, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.